Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala habihi rasulullahi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati adalah Bapak Ibu reviewer dalam penelitian internal Universitas Negeri Padang pendanaan PNBP tahun 2022 ini. Adapun pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan kemajuan hasil penelitian dasar kerjasama luar negeri yang saya lakukan pada tahun 2022 ini adalah tahun kedua dari 2 tahun penelitian saya, di mana saya sendiri adalah Indra Yuda MPD PhD sebagai ketua dan Dr. Anda Darmawati M.Hum PhD sebagai anggota, serta kontributor saya di Universiti Malaya pada Akademi Pengajian Melayu adalah Dr. Effendi Samsudin. Penelitian saya ini adalah dengan judul Kajian Komparatif Transformasi Gaya Persembahan Randai di Kuala Lumpur dan Sumatera Barat sebagai Warisan Budaya Minangkabau. Permasalahan penelitian saya adalah bahwa semakin beragamnya dan berkembangnya garapan dan pertunjukan randai dalam diaspora masyarakat Minangkabau maupun masyarakat Melayu yang ada di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Di mana dalam pertunjukan tersebut di Tenggarai telah terjadi suatu perubahan di dalam gaya dan bentuk garapan dari randai tersebut. Oleh sebab itu, fenomena yang terjadi di dalam pertunjukan tersebut, di mana banyak berbagai macam warna dan bentuk gaya pertunjukan randai tersebut, itu menjadikan suatu asumsi bagi saya untuk meneliti tentang sejauh mana fenomena-fenomena tersebut terjadi dalam transformasi perubahan dalam gaya dan bentuk pertunjukan randai di Kuala Lumpur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis transformasi pada gerak yang digunakan di dalam pertunjukan randai di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Yang kedua adalah menemukan bentuk baru dan gaya pertunjukan yang digunakan dalam pertunjukan randai tersebut. Ketiga adalah menemukan transformasi yang dilakukan dalam musik, dendang, dan cerita pada garapan randai di Kuala Lumpur. Yang terakhir keempat adalah menganalisis sejauh mana proses adaptasi dan adopsi serta akulturasi yang terjadi dalam transformasi pada garapan pertunjukan randai yang dilakukan oleh seniman randai yang berada di Kuala Lumpur. Bagian alir penelitian ini adalah yang pertama data lapangan tahun kedua mengenai transformasi gerak, musik, dan gaya serta bentuk pertunjukan. Kemudian saya melakukan analisis data mengenai substansi dari gerak tersebut, substansi dari dendang dan musik, serta gaya dan bentuk pertunjukan dari garapan randai yang telah bertransformasi tersebut di Kuala Lumpur. Selanjutnya saya akan mengadakan seminar hasil tentang laporan kemajuan dan evaluasi penelitian ini dari hasil yang saya lakukan hasil penelitian tersebut, dan juga akan nantinya luarannya adalah berupa satu artikel di jurnal yang atau proceeding yang terindeks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam pertunjukan randai yang dilakukan oleh para seniman, baik seniman otodidak, seniman akademisi, atau seniman profesional yang berada di Kuala Lumpur. Dewasa ini gerak gelombang yang biasanya dilakukan di dalam randai di Sumatera Barat, itu adalah gerak gelombang yang berakar kepada silek. Nah, jadi di Kuala Lumpur pada saat ini adalah gerak gelombang dan gerak silek serta gerak tapuk gelembong telah bertransformasi dengan proses adaptasi, di mana sebagian kecil dari kumpulan-kumpulan atau kelompok randai tersebut masih menggunakan teknik atau vocabulary dari gelombang silek gelombang atau tapuk galembong dari randai yang asli seperti di Minangkabau. Tetapi sebagian besar sekarang telah bertransformasi, mereka mengadaptasi bagaimana gaya dari silek Melayu serta permainan tapuk tersebut telah mereka variasikan. Bukan hanya tangan, tapi juga tapuk dan galembong, motif-motif telah berkembang sesuai dengan
nuansa dari perkusi-perkusi yang dilakukan oleh seniman Melayu khususnya yang berada di Kuala Lumpur. Pukulan-pukulan gendang dari kesenian Melayu itu mereka adopsi dan mereka pindahkan kepada tapuk-tapuk gelembong yang mereka lakukan dalam pertunjukan randai. Sementara musik dan dendang telah bertransformasi ke bentuk gaya Melayu. Meskipun sebagian besar, sebagian kecil tetap masih menggunakan adalah dendang dan musik yang asli di dalam pertunjukan-pertunjukan randainya. Tetapi kebanyakan seperti kumpulan-kumpulan yang berada di akademisi pada umumnya, mereka telah mentransformasi musik dan dendang itu seperti bagaimana gaya Melayu. Dan ini dilakukan agar semakin dekat pertunjukan tersebut dengan audiens yang menonton di dalam pertunjukan randai tersebut. Nah, artinya bahwa proses akulturasi dan adaptasi telah terjadi di dalam transformasi dari segi musik dan dendang di dalam pertunjukan randai yang berada di Kuala Lumpur pada saat ini. Nah, mereka lirik-lirik dan cengkok-cengkok dan style Minangkabau itu mereka telah sedikit mengadopsinya, mengadaptasikannya kepada bentuk-bentuk Melayu. Jadi walaupun itu dengan bahasa Minang, tapi cengkok-cengkoknya atau aksentuasi dari dendang tersebut ada unsur Melayu di dalam pertunjukannya. Dan hal ini membuat penonton atau audiens yang menyaksikan randai tersebut semakin dekat dan semakin akrab dengan pertunjukan tersebut. Begitu juga cerita yang dimainkan telah berevolusi dan bertransformasi dari cerita rakyat Minangkabau kepada cerita fiktif. Ada randai yang dimainkan tanpa cerita, tetapi merupakan sebuah randai eksperimen yang sering dilakukan oleh akademisi-akademisi baik di UiTM, University Malaya, dan juga ada USM dan UPSI misalnya. Dan mereka melakukan suatu terobosan-terobosan baru, bagaimana randai tanpa naskah, tetapi pemain diberi konsep untuk menerjemahkan konsep itu, dan mereka berdialog apa yang terjadi di panggung itu. Nah, jadi yang penting mereka tahu konsep apa yang cerita yang dimainkan. Nah, untuk masalah dialog mereka tidak melihat naskah, tapi mereka mengembangkan sendiri di atas panggung. Nah, jadi cerita-cerita rakyat yang biasanya berorientasi pada cerita rakyat yang tentang tokoh-tokoh Minangkabau, sekarang telah bertransformasi juga kepada tokoh-tokoh Melayu, seperti tokoh tentang Tun Amzah misalnya. Nah, jadi dalam hal ini bahwa sebetulnya esensi dari cerita randai di Minangkabau yang di Sumatera Barat adalah menceritakan tentang kejadian masa lampau yang dialami oleh tokoh seperti Sabena Nalui, Anggunan Tongga. Nah, sekarang mereka mengadopsi tersebut, tetapi mengadaptasikannya dengan persoalan-persoalan yang berada di lingkungan mereka sendiri. Nah, seperti persoalan tokoh yang diceritakan dalam randai di Minangkabau, ada tokoh Minangkabau. Nah, sekarang persoalan tokoh yang terjadi adalah tokoh Melayu sendiri. Nah, sama-sama tokoh yang diceritakan, tetapi tokohnya, ruang dan waktu tokohnya berbeda, dan tokohnya berbeda dari segi etnik, tetapi adalah tokoh yang mereka punya sendiri. Tetapi secara esensi, cerita tetap menceritakan tentang tokoh. Nah, ini yang mereka lakukan bertransformasi. Tapi bukan tidak ada tokoh-tokoh Minangkabau dengan naskah asli Minangkabau. Ya, seperti Aswara itu menggunakan juga naskah-naskah yang disadur oleh oleh seniman-seniman Sumatera Barat, ya. Nah, jadi Wisran Hadi seperti Sabaina Nalui, Anggunan Tongga itu pernah membuat sebuah skrip tentang pertunjukan randai, dan itu sering dimainkan oleh seniman-seniman kumpulan akademik di Kuala Lumpur seperti Aswara dan Universiti Malaya. Itu persoalan-persoalan hasil penelitian yang berlanjut kepada untuk selanjutnya adalah orientasi cerita, bahwa tidak lagi bahwa dalam cerita itu terlalu berhenti pada tokoh masa lampau. Nah, sekarang banyak karya-karya naskah-naskah ditampilkan dalam pertunjukan randai tersebut itu berorientasi kepada masa kini gitu. Masa kini. Jadi tokohnya pun tokoh masa kini, dan juga persoalan tidak melulu kepada tokoh, tetapi juga kepada
persoalan-persoalan kehidupan yang dilalui oleh masyarakat seperti Sijundai, seperti Bomocorah misalnya, tentang perdukunan misalnya. Nah, jadi dia tidak merujuk kepada tokoh, tetapi persoalan kejadian-kejadian dalam masyarakat, perilaku masyarakat menjadi tokoh yang diceritakan. Nah, bentuk dan gaya di dalam pertunjukan Randai sudah diadaptasi pada bentuk sandiwara Melayu, dan sebagian tetap asli, tetapi gaya sudah berubah dengan masuknya unsur Melayu. Artinya apa? Bahwa bentuk dan gaya pertunjukannya seperti cerita tentang Randai Cindomato, ceritanya tentang persoalan Cindomato, tetapi dalam bentuk dan gaya pertunjukan dia menggunakan seperti opera sandiwara Melayu. Ya, artinya apa? Konfigurasi Randai yang legaran dari awal sampai akhir itu mereka bisa buat 5 legaran, 3 legaran, malah tanpa legaran. Nah, seperti dan musik berperan sebagai seperti ilustrasi. Nah, kalau dalam Randai asli, karena musik itu setiap legaran itu menceritakan gurindam-gurindam tentang kejadian-kejadian apa, adegan apa selanjutnya akan dimainkan. Nah, jadi ini mereka ada berevolusi dan mereka mengembangkan dalam bentuk gaya baru. Dan sebagian juga masih tetap mengikut kepada bentuk-bentuk yang dan gaya yang asli dari yang dibawa oleh diaspora Minangkabau. Nah, sastra yang digunakan telah berkembang dengan mengkombinasikan antara sastra Melayu dan ala negeri sembilan dan sastra Minangkabau. Nah, kalau kita pernah melihat Randai di Minangkabau, kita akan melihat bahwa salah satu ciri khas dari Randai itu adalah sastra. Nah, Randai tanpa sastra itu tidak disebut, itu belum komplit orang mengatakan itu sebuah Randai. Jadi bukan Randai tidak menampilkan dengan bahasa pasar, kecuali pada trik-trik adegan tertentu seperti guyonan, komedian itu mungkin menggunakan bahasa-bahasa pasar. Tetapi dalam dialog antara tokoh itu menggunakan dengan bahasa-bahasa sastra klasik dari Minangkabau. Ya, seperti dia mengatakan manolah adia si manolah adia denai nangko. Nah, jadi dia mengatakan itu kalau bahasa pasar di dia kok. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu, oi udah kanduang ciburan tulang ube jari ya pada redamam. Nah, misalnya itu kan bahasa-bahasa klasik, dialeknya sastranya klasik, tetapi di dalam pertunjukan Randai yang dari Kuala Lumpur sekarang itu dialeknya itu udah dicampur dengan bahasa Minang ala negeri sembilan dengan bahasa Melayu. Nah, jadi ada pencampuran di dalam sastra yang digunakan. Nah, pada bagian tertentu, adegan tertentu dia menggunakan mutlak akan menggunakan bahasa Minangkabau atau sastra Minangkabau. Pada bagian tertentu ada campuran, ada dialek sedikit, dialek Melayu masuk di dalam sastra itu. Nah, struktur pada beberapa kumpulan telah berubah, namun bagian-bagian inti seperti gelombang awal, salam pasambahan, dayang deni, dan semarantang tinggi dan semarantang rendah itu masih tetap digunakan. Nah, kecuali ada beberapa yang saya katakan tadi dipengaruhi oleh sandiwara Melayu itu seperti opera seperti Randai Cindomato yang dimainkan oleh JKKN Kuala Lumpur itu sudah keluar dari patron-patron Randai yang sesungguhnya. Tapi mereka tetap menamakan itu Randai karena mereka membawakan naskah-naskah Randai dan persoalan-persoalan Randai dan elemen-elemen Randai seperti Tapuk Galembong, Legaran ada, tetapi mereka telah mengkombinasikan dan telah menempatkan strukturnya tuh seperti terbalik, kadang-kadang bolak-balik. Nah, ini yang dikatakan transformasi yang terjadi di dalam pertunjukan tersebut. Nah, simpulan adalah bahwa dengan jauhnya jarak antara pusat kebudayaan Minangkabau dengan kawasan rantau diaspora Minangkabau yang berada di Semenanjung Malaya, maka terbuka peluang untuk terjadinya transformasi pada Randai. Kenapa? Karena mereka telah hidup di lingkungan yang baru. Untuk mencari pelatih, untuk kembali bagaimana menghayati dan kembali bagaimana dengan berbahasa sesungguhnya, dengan berbudaya sesungguhnya seperti alam Minangkabau, itu agak sulit. Nah, makanya terjadilah di sini adaptasi dan bagaimanapun secara difusi budaya itu akan sedikit dalam migrasinya penduduk dari suatu tempat ke tempat lain itu akan berkurang sedikit
struktur-struktur yang dibawa dari tanah asli pada tanah rantau. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ya, dengan jauhnya jarak itu maka dimungkinkan terjadi transformasi pada penunjukan randai. Nah, transformasi ini dilakukan dengan adaptasi, adopsi, dan akulturasi untuk mengeksiskan dan melanjutkan keberlangsungan randai tanah Melayu Malaysia. Kenapa hal ini dilakukan? Nah, dengan mengadaptasi, menyesuaikan dari lingkungan yang baru dengan tempatan, maka itu sangat akrab dengan penonton, dengan orang-orang yang berada di Malaysia. Nah, dengan dipaksakan, seandainya dipaksa dengan harus seperti yang Minangkabau, nah itu agak sulit diterima dengan masyarakat tempatan karena ada suatu pergeseran-pergeseran atau suatu perbedaan-perbedaan dari sudut pandang budaya, dari rasa budaya. Nah, ini akan sulit dicerna. Tapi kalau itu disesuaikan, dia akan gampang dicerna dan mudah dipahami dan mudah dimaknai. Nah, transformasi terjadi juga pada bentuk garapan, sastra, dialog, naskah, dan musik serta dendang, sehingga membentuk bentuk dan gaya baru randai masa kini di Malaysia yang dimana ini sudah menjadi identitas warga negara Malaysia yang berasal dari diaspora Minangkabau. Dan mereka mengatakan bahwa randai adalah budaya Malaysia yang dimiliki oleh diaspora atau penduduk Malaysia yang berasal dari Minangkabau. Nah, inilah kesimpulan pada penelitian saya pada tahun kedua ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.